Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Sanjani, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Malang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait video mengenai modifikasi rencana pembelajaran. Hal ini sebagai dari tugas UTS mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Baik, berikut modul ajar yang akan kami modifikasi adalah modul ajar kelas 8 Sekolah SMPN 24 Malang. Dalam hal ini, guru yang membuat adalah Ibu Elsya Sandrawijaya di jenjang kelas SMP kelas 8, fase D. Nah, dalam hal ini identitasnya sudah lengkap, nama sekolah, lokasi waktu, fase, sarana dan prasarana, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, jenjang dan waktu, mata pelajaran, jumlah siswa, model pembelajaran, dan target peserta didik sudah tercantum semuanya, sehingga tidak perlu untuk dimodifikasi untuk bagian identitas awal. Kemudian, hasil dari diskusi kami, kelompok PPL yang di SMPN 24, menemukan hal-hal yang perlu dimodifikasi adalah yang pertama, asesmen diagnostik kognitif. Nah, dalam hal ini di modul ajar tersebut tidak dicantumkan asesmen diagnostik tersebut. Sehingga kami perlu memodifikasinya di bagian asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Kemudian yang kedua, guru memakai model pembelajaran PBL, tetapi masih belum diberikan suatu masalah untuk dipecahkan oleh peserta didik, sehingga model pembelajaran PBL tersebut belum bisa dikatakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, peserta didik mengumpulkan hasil diskusi, akan tetapi masih belum dibedakan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh siswanya. Selanjutnya, bagian capaian pembelajaran sudah tercantum, kemudian tujuan pembelajarannya juga sudah sesuai, tujuan khususnya juga sudah sesuai dan sudah jelas, kemudian pemahaman bermakna juga sesuai dengan kontekstual yang ada di lingkungannya, kemudian pertanyaan pemantik juga sudah sesuai. Nah, kemudian yang kami modifikasi adalah di bagian asesmen, di mana asesmen tersebut di sini hanya menyantumkan formatif saja, belum menyantumkan asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini dibagi menjadi dua, yaitu kognitif dan non-kognitif. Kemudian yang kedua yang kita telaah adalah aspek diagnostik kognitif tadi. Yang kognitif merupakan aspek diagnostik yang menanyakan terkait pembelajaran sebelum kita mulai, sampai di manakah mereka mengenal atau memahami pembelajaran pada hari itu. Seperti contohnya yang berbobot soal yang atau pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang mengandung tentang materi pembelajaran, seperti apakah di dalam kelas ini terdapat perbedaan budaya, kemudian sebutkan perbedaan budaya tersebut. Apakah yang menyebabkan budaya Indonesia sangat beragam? Kemudian sebutkan budaya material dan non-material yang terdapat di lingkungan terdekat kalian. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalian menyikapi keberagaman perbedaan budaya di Indonesia. Sehingga ketika guru menerapkan aspek diagnostik kognitif ini pada saat pembelajaran kepada peserta didik, maka pengajar atau pendidik akan mengetahui kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Jadi, pendidik ini akan menyesuaikan kemampuannya sampai di mana dia memahami materi tersebut, sehingga guru tidak perlu jauh-jauh membahas tentang yang dia tidak pahami. Karena hal tersebut akan memudahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran pada saat itu. Baik, jadi dari hasil diskusi kami, aspek diagnostik kognitif ini adalah proses pembelajaran yang masih di awal yang dilakukan untuk menggali hal-hal meliputi kesejahteraan psikologi peserta didik, sosial emosi, aktivitas peserta didik selama belajar di rumah, kondisi keluarga, dan pergaulan peserta didik. Selanjutnya, selain itu adalah guru harus memastikan peserta didik tersebut sudah siap atau belum untuk mengikuti pembelajaran, sehingga hal-hal yang perlu dipertanyakan seperti contohnya bagaimana kabar kalian hari ini, apakah ada yang tidak masuk hari ini, kemudian apakah
kalian dalam keadaan sehat, kemudian apakah kalian merasa bersemangat hari ini. Nah, selain itu juga bisa dipertanyakan seperti apakah kalian siap mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Nah, melalui kegiatan awal tersebut, kita sebagai guru akan mengetahui kesiapan belajar peserta didik tersebut sudah sampai mana, sehingga tujuan pembelajaran kita akan terlaksana. Ketika kita mengetahui seberapa jauh aspek diagnostik non-kognitif ini sudah diterapkan pada pembelajaran. Kemudian pada kegiatan pembelajaran pertemuan 1 dan 2, pada kegiatan pendahuluan sudah sesuai. Guru dan peserta didik menyampaikan salam berdoa, melakukan presensi kehadiran, memberikan video untuk memancing pemahaman siswa, kemudian guru melakukan persepsi atau mengajukan pertanyaan pemantik. Dan guru menyampaikan manfaat atau pemahaman bermakna dan tujuan pembelajaran pertemuan hari ini sudah sesuai sehingga tidak perlu dimodifikasi. Selanjutnya pada kegiatan inti, dari awal peserta didik disajikan dan mengamati gambar terkait posisi silang Nusantara sudah sesuai. Kemudian peserta didik diarahkan untuk mengajukan pertanyaan terkait gambar tersebut. Kemudian peserta didik membentuk kelompok. Kemudian guru membagi materi. Kemudian guru membagikan LKPD. Nah, dalam kegiatan inti ini ada hal yang perlu dimodifikasi, seperti guru memberikan permasalahan dengan topik mengapa kebudayaan di setiap pulau memiliki perbedaan yang berbeda. Nah, dalam modul ini, guru belum menyantumkan analisis apa yang perlu mereka pecahkan, sehingga model pembelajaran PBL ini tidak berjalan sesuai dengan sintaknya, sehingga perlu adanya modifikasi dalam modul ajar ini. Kemudian ini, peserta didik juga mengumpulkan hasil diskusi, akan tapi dalam modul ini tidak sesuai dengan karakteristik yang ia miliki, sehingga nanti akan berpengaruh pada asesmen di akhir, atau asesmen formatif juga bisa mempengaruhinya karena kesiapan belajar peserta didik tersebut belum maksimal. Kemudian pada sumatif juga akan mempengaruhinya karena siswa masih belum tahu karakteristiknya, guru belum mengetahui karakteristiknya, kemudian siswa juga masih belum paham akan materi tersebut, sehingga akan berdampak pada asesmen selanjutnya. Selanjutnya pada kegiatan penutup ini sudah sesuai, tidak perlu modifikasi karena peserta didik sudah dibimbing guru untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari itu, kemudian peserta didik melakukan refleksi pembelajaran, kemudian guru melakukan tindak lanjut dengan mendorong siswa lebih maju, lebih lanjut, dan mempersiapkan presentasi untuk pertemuan selanjutnya. Jadi pada pertemuan ini, di modul ini, pertemuan pertama mereka hanya diinstruksikan untuk diskusi, kemudian minggu depannya atau pertemuan depannya peserta didik diajak untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pada lembar observasi diskusi kelompok ini adalah merupakan instrumen penilaian saat diskusi kelompok. Jadi nantinya siswa yang presentasi pada model ini, guru memakai model jigsaw, metode jigsaw, sehingga nanti siswa yang presentasi akan dinilai mengenai kerjasamanya, bagaimana diskusi di antara kelompok tersebut. Kemudian yang kedua, gagasannya seperti apa, ataukah sudah sesuai dengan materi atau belum. Kemudian yang ketiga, kemampuan menyampaikan pendapat atau public speaking. Nah, bagaimana dia menyampaikan pendapat tersebut di depan teman-temannya. Jadi 3 aspek tersebut yang dinilai dari diskusi kelompok tersebut sebagai penilaian asesmen formatif. Kemudian ini juga kelanjutannya dari tadi, tidak perlu dimodifikasi. Selanjutnya pada refleksi untuk peserta didik ini sudah sesuai, jadi tidak perlu dimodifikasi. Kemudian, baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila dari awal sampai akhir banyak sekali kesalahan yang saya sengaja maupun yang tidak sengaja. Semoga apa yang kita diskusikan atau kita sharingkan tadi mendapatkan manfaatnya bagi kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.